Ya, baik Bapak Ibu, kita mulai sudah pukul 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu, semoga sehat selalu. Alhamdulillah Pagi hari ini Pak. kita bisa berkumpul kembali untuk mereview terkait pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat tahun ini. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menyimak video yang sudah kami unggah di YouTube, itu durasi semula inginnya lebih singkat, ternyata melebihi 1 jam. Tapi itu menurut kami adalah penjelasan yang cukup detail. Jadi hari ini adalah mereview, membahas kembali secara lebih cepat. Jadi harapan kami Bapak Ibu sudah menyimak video yang sudah disiapkan oleh kami. Ada dua kegiatan yang berbeda, ini signifikan sekali tahun ini dengan tahun sebelumnya, yaitu yang pertama adalah pengelolaan desentralisasi, kemudian ada penguatan KBK. Yang pertama, penguatan fungsi KBK. Semula KBK itu hanya mengesahkan laporan penelitian. Sekarang KBK mendapat eh, tanggung jawab untuk merumuskan juga pengabdian kepada masyarakat. Jadi PIC KPPKM yang selama ini kita kenal, itu melebur tugasnya ke KBK. Yang kedua adalah desentralisasi. Desentralisasi, saya akan menjelaskan prosedurnya, mekanismenya. Tapi sebelum itu, desentralisasi kita maknai bersama itu pengelolaan usulan. Jadi tidak penuh ke anggaran. Justru anggaran P3M yang mengalokasi ke jurusan. Jadi desentralisasi dalam pengertian ini itu adalah jurusan bersama KBK mengelola usulan penelitian dan pengabdian masyarakat berdasarkan alokasi dana yang sudah ditetapkan. Saya bikin prosedur secara singkat, Bapak Ibu. Jadi yang pertama, ketika saya berperan sebagai kepala P3M, saya beri warna orange. Sudah tampil, Bu Feni? Pak Singgi, sudah tampil tampilan saya? Sudah, Sudah, Pak. Sudah. sudah Sudah. terlihat Pak, ya paparannya. Oke. Ya, yang pertama, kami sudah mencantumkan, Bapak Ibu juga bisa melihat, ada anggaran-anggaran yang sudah dialokasikan untuk masing-masing jurusan. Tentu responnya itu cenderung, waduh ini kok kecil sekali untuk jurusan saya. Nah, tapi Bapak Ibu, anggaran yang sudah kita alokasikan itu sudah kami rumuskan berdasarkan data 3 tahun sebelumnya. Jadi kalau jurusan misalkan teknik sipil dari 22, 23, 24 kita amati berapa serapannya. Dan memang kami melakukan sedikit penyesuaian. Begitu juga dengan jurusan yang lain. Jadi walaupun itu terkesan kecil, tapi tantangannya mari kita maksimalkan di anggaran. Anggaran yang sudah ditetapkan itu masih bersifat dinamis. Artinya tahun depan masih bisa berubah berdasarkan capaian atau kinerja tahun ini. Nah, kemudian bukan hanya alokasi anggaran, tapi P3M juga sudah membuat terus, yang Bapak Ibu sudah ketahui juga, misalkan satu KBK minimal satu penelitian dan satu pengabdian masyarakat. Jurusan minimal ada penelitian internasional dan PKM internasional, dan lain-lain. Kemudian kami juga sudah menentukan luarannya. Jadi jurusan minimal 10 pelaksana seminar Proceeding Index Scopus. 2 jurnal internasional bereputasi on review. Kemudian itu sudah kami lakukan di tahap 1, 2, 3 yang berwarna orange. Saya berganti peran menjadi ketua jurusan berwarna hijau. Saya membayangkan ketika jurusan itu mengetahui informasi mengenai alokasi dana dan rules termasuk luaran, maka
Saya membayangkan ketua jurusan akan mengundang KBK, boleh juga Kaprodi diundang untuk membahas terkait alokasi anggaran ini. Kemudian ketua jurusan akan meminta para ketua KBK untuk merapatkan dengan anggota KBK. Topik-topik apa yang akan diusulkan sesuai dengan rules. Satu KBK minimal, satu penelitian, dan satu PKM. Termasuk RAB-nya. Kemudian uh, skemanya juga. Skema. Nah, kalau bayangan saya, ketua jurusan itu memberi waktu sekian hari dan akan dirapatkan kembali. Nah, kemudian saya berganti peran jadi ketua KPK warna biru. Di poin ketujuh, saya membayangkan ketua KPK akan memimpin rapat dengan anggota KPK untuk merumuskan minimal satu judul penelitian dan PKM, dananya juga. Kemudian tidak hanya itu, tapi memastikan siapa saja anggota KPK yang eligible, termasuk ketua. Ini berkaitan dengan Sintaskor. Ini akan kita bahas setelah ini. Intinya Sintaskor itu masih bisa kita punya waktu untuk memaksimalkan. Nah, kemudian jika diperlukan bantuan, kami siap, Bapak Ibu. Bapak Ibu sesungguhnya sudah memiliki rekan, salah satunya adalah anggota tim updating Sintak Korban. Jadi jangan sungkan, siapakah nama-namanya sudah saya share juga di PPT sebelumnya. Nah, harapannya setelah rapat KBK ini sudah muncul usulan penelitian dan PKM beserta RAB-nya. Kemudian ketua jurusan pada poin 9 atau tahap 9 mengundang kembali dengan ketua KBK, Kaprodi juga untuk melakukan sinkronisasi. Sinkronisasi yang saya maksud adalah menyamakan beberapa usulan itu terutama anggarannya. Menyamakan RAB yang diusulkan dengan dana yang sudah dialokasikan di jurusan, termasuk skema dan minimal skema. Jangan sampai misalkan ternyata ada yang satu KBK tidak mengajukan. Ada yang ternyata belum ada penelitian laboratorium. Nah, kemudian ketua jurusan setelah sinkronisasi selesai, artinya dana juga sudah tidak melebihi, ketua jurusan melalui akun SIPPM akan menginput. Yang pertama adalah nama ketua pengusul yang sudah disepakati tentunya, kemudian skema, kemudian dana per judul, kemudian luaran. Jadi ini masih input manual. Ini bisa ditemani, didampingi oleh manajemen dan ketua KBK. Setelah itu melalui akun SIPPM ketua jurusan akan melakukan finalisasi. Finalisasi atau usulan penelitian dan pengabdian masyarakat yang sudah dilakukan oleh jurusan akan muncul melalui akun SIPPM P3M. Nah, di sini P3M akan melihat dengan seksama apakah usulan itu sudah sesuai dengan luaran minimal, apakah sudah sesuai dengan skema minimal. Kalau mengenai dana, apakah melebihi atau tidak, itu sudah dikunci di SIPPM, Bapak Ibu. Jadi ketua jurusan tidak bisa mengajukan anggaran melebihi. Nanti ada warning di SIPPM. Kalau kurang bisa. Nah, jadi kepala P3M akan melihat dengan detail dan bisa menolak untuk diperbaiki jika memang belum sesuai dengan ketentuan. Ketua jurusan akan memperbaiki dan mengirimkan kembali. Nah, setelah sesuai, maka Kepala P3M mengesahkan usulan PPM 2025 dari masing-masing jurusan.
Nah, kemudian di tahap ke-14 ini tidak ada warnanya karena ini adalah para peneliti Polban. Jadi setelah itu difinalisasi oleh Kepala P3M, maka hanya nama-nama dosen sebagai ketua peneliti dan pelaksana PKM saja yang bisa mengakses SIPPN, yang hanya bisa melakukan submit proposal. Yang namanya tidak tercantum, tidak bisa. Nah, kemudian ini tahap ke-15 dan 16 ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Artinya ketua pengusul seperti biasa menginput judul, skema yang dipilih, kemudian nama anggota dosen, kemudian mahasiswa yang dilibatkan, keterkaitan dengan mata kuliah, ini sama Bapak Ibu. Kemudian finalisasi, unggah laporan dan finalisasi. Tahap 17, 18, 19 pun sama. Tahun-tahun sebelumnya pun sama. Setiap ada proposal penelitian pasti disahkan oleh ketua KBK. Kalau tahun sebelumnya PKM disahkan oleh PIC KPPKM. Kalau sekarang tidak. Jadi ketua KBK juga akan mengesahkan proposal pengabdian masyarakat. Setelah itu tahapannya setelah KBK ini hanya memastikan kembali apakah memang yang disubmit oleh rekan kita itu tidak berubah. Kemudian ketua jurusan pun akan melakukan pengesahan. Ini melalui SIPPN. 1920 pun sama. Setelah disahkan oleh Kepala P3M, maka P3M akan mendistribusikan ke tim reviewer melalui SIPPN. Di tahap 21, ini ada perubahan. Kita coba lakukan dua jenis proses review. Yang pertama adalah administrasi. Yang akan diperhatikan adalah persyaratan ketua dan anggota. Ini mengantisipasi mungkin ada beberapa yang belum sesuai ketentuan. Dan kemudian yang paling penting adalah kesesuaian template seperti jumlah pustaka masih kurang dari yang ditentukan atau style referensinya masih belum sesuai. Hasil proses review ini bisa langsung dilihat melalui akun masing-masing ketua pengusul. Nanti ada tidak lolos administrasi dan lolos administrasi. Hanya untuk yang lolos administrasi, itu langsung didistribusikan oleh P3M ke reviewer untuk direview substansi di langkah 22. Kalau tanggal penting sudah kami cantumkan di PowerPoint. Nah, kemudian tahap 23, 24 ini pun sama, terutama yang 23. Jadi jika proposal Bapak Ibu lolos review substansi, maka akan diinformasikan juga melalui akun ketua pengusul. Diumumkan melalui SIPPM. Kemudian 24 biasanya ada penyesuaian RAB yang diterima. Tahun ini kita coba tidak ada. Jadi RAB yang diusulkan sama dengan yang disetujui. Setelah itu, ketua pengusul memperbaiki proposal sesuai saran reviewer. Karena walaupun diterima, tapi ada catatan perbaikan dari reviewer. Dan ketua pengusul yang sudah dinyatakan lolos wajib mengunggah kembali proposal versi revisi. Setelah itu diunggah, maka di SIPPM akan muncul kontrak yang bisa Bapak Ibu unduh. Di print 2 kali, di print 2 rangkap, kemudian menyiapkan materai. Nah, kemudian di poin di tahap 27, ini kita coba melakukan perbaikan. Jadi nanti bagi Bapak Ibu yang dinyatakan lolos proposal penelitian pengabdian masyarakat yang sudah memiliki kontrak akan dikumpulkan dalam satu kegiatan. Di situ kami akan menjelaskan mengenai pasal-pasal di kontrak, kemudian menjelaskan mengenai kegiatan monef yang seharusnya.
Misalkan penelitian terapan itu harus ada mitra. Monefnya itu salah satunya harus di lokasi mitra atau bersama mitra. Kemudian ada syarat-syarat administrasi lainnya dan luaran. Luaran kita arahkan ke seminar teknik Scopus yang ini, ke jurnal yang ini. Nah, setelah itu dilanjutkan tanda tangan kontrak bersama. Nah, jadi ini acaranya lebih serempak didahului oleh penjelasan. Dari saya hanya mengulang seperti itu, Bapak Ibu. Izin untuk membacakan beberapa pertanyaan. Jadi setelah hari Senin kami launching bahan PPT dan YouTube, sosialisasi PPBM 2025, kemudian kami P3M itu ketika bertemu dengan beberapa rekan dosen menanyakan, ternyata beberapa pertanyaan sudah kami inventarisasi. Nah, di antaranya, apakah Sinta skor 3 tahun sudah final? Nah, ini kami jawab, ya, sudah final. Bapak Ibu, Sinta skor itu sebenarnya sudah kita estimasi. Menurut kami itu terjangkau. Memang sedikit pesimis ketika memang kita belum melakukan updating. Nah, setelah presentasi ini akan dibimbing oleh rekan kami untuk mengupdate Sinta secara cepat. Jadi mengenai Sinta skor, ya, kita coba yang tertinggi itu 300 untuk skema penelitian terapan luar negeri dan PKM internasional. Kemudian pertanyaannya, ada rekan dosen, termasuk, ya mohon maaf, guru besar, memiliki banyak publikasi Scopus, tetapi Sinta skor masih di bawah ketentuan. Nah, Bapak Ibu, Sinta skor masih minim, itu bukan berarti tidak memiliki skor. Artinya skornya itu masih berserakan. Skornya masih belum masuk ke Sinta. Nah, tadi saya intip ada Pak Albert. Albert itu indeks Scopusnya tinggi, 8 atau 10, saya lupa itu. Nah, saya yakin dengan Pak Albert klik synchronize, kemudian melakukan synchronize di Scopus, WOS, Google Scholar, Garuda, kemudian menginput prototipe, produk, dan mungkin ada beberapa penelitian pengabdian yang belum muncul, itu bisa dilakukan. Nah, jadi Sinta sedikit itu, Sinta kecil itu bukan berarti tidak memiliki nilai. Menurut kami nilainya ada, hanya belum dimasukkan, Bapak Ibu. Kemudian ada pertanyaan lagi, beberapa orang tidak bisa memilih skema penelitian yang sebelumnya atau tahun lalu bisa, sekarang menjadi tidak bisa karena terhambat Sinta skor. Nah, ini biasanya karena belum melakukan input Sinta skor, belum maksimal. Kami siap mendampingi untuk melakukan updating Sinta. Kemudian ada pertanyaan sejenis, masih Sinta skor masih kurang karena baru aktif setelah kuliah S3. Ini jawabannya sama, Bapak Ibu. Ini bisa kita kejar, Bapak Ibu. Kita masih punya banyak waktu. Ini masih hari keempat setelah launching. Kita kalau tidak salah sampai tanggal 23 Februari. Jadi kita masih punya banyak waktu untuk update Sinta. Selain Sinta, ada pertanyaan terkait pendanaan. Pendanaan di rasa kecil. Nah, tadi sudah saya jelaskan juga bahwa pendanaan sebenarnya kami sangat terbatas, Bapak Ibu. Jadi kalau saya bicara di video itu, kita 7 miliar, maka 5 miliar itu digunakan untuk pendanaan penelitian dan PKM. Jadi 7 kurangi 5 adalah 2 miliar. 2 sisa itu dikurangi 1 M untuk insentif. 900 sekian itu kalau didekatkan itu 1 M. 2 kurangi 1, maka 1 laginya itu untuk biaya conference, biaya peningkatan, dan lain-lain, termasuk honor review dan lain-lain seperti itu. Jadi
kita coba saja Bapak Ibu dengan dana yang ada, dengan alokasi dana yang sudah ditentukan di jurusan masing-masing. Dan tadi kata kuncinya ini dinamis. Tahun depan masih bisa berubah. Kemudian ada pertanyaan, siapa yang memilih reviewer? Reviewer akan dipilih oleh P3M. Ada nanti kita buatkan surat tugas dan SK Direktur. Jadi yang memilih adalah P3M, tentunya sesuai dengan kapasitasnya, tentunya reviewer kita berkompeten. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada lagi terkait reviewer, reviewer siapa yang bayar? Yang bayar adalah tadi dana dari P3M tadi, Bapak Ibu, yang sisa 1 juta, 1 miliar itu. Jadi bukan dana alokasi dari jurusan, bukan. Kemudian dana dari jurusan, oh udah, dana dari jurusan atau dana khusus P3M, dana khusus P3M. Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang saya lupa, Bapak Ibu, saya izin mengulang yang ini. Jadi alokasi dana itu kami berikan kepada 10 jurusan dan 2 KBK. KBK IPD dan KBK Humaniora. Berarti Bapak Ibu di jurusan tidak perlu eh, pusing lagi memikirkan keterlibatan teman-teman di 2 KBK itu. Nah, untuk Ketua KBK, semoga hadir hari ini, Bu Sumi dan Bu Ani. Jadi di sini, kalau saya tentukan di langkah ketujuh, Bu Sumi dan Bu Ani memimpin KBK-nya masing-masing, merumuskan. Langkah ke-8 juga ada kewajiban untuk saling mengingatkan updating Sinta. Kemarin saya dapat informasi dari rekan di jurusan Teknik Kimia, sudah melakukan updating Sinta bersama. Dan saya membayangkan, wah itu euforianya sudah bagus sekali Bapak Ibu. Apalagi ketika masing-masing KBK sudah berkumpul untuk membicarakan topik penelitian dan pengabdian masyarakat. Menurut saya itu sudah kemajuan yang sangat signifikan. Kembali lagi Ketua KBK, jadi di langkah nomor 9 ini tidak perlu Bu Sumi dan Bu Ani. Jadi nanti Bu Sumi dan Bu Ani di nomor 10, ini ketua jurusannya saya ganti jadi Ketua KBK. Ketua KBK melalui SIPPM memasukkan nama-nama seperti itu. Langsung. Nah, kemudian setelah proses desentralisasi ini selesai, Bapak Ibu, sudah kontrak, maka selanjutnya adalah untuk memastikan Pak Singgi, saya sudah ganti slide Pak Singgi, sudah muncul? Sudah Pak muncul. Yang Sudah. melihat dana penelitian 2025 ya. Nah, Ya, ini udah ganti. ya. Setelah desentralisasi selesai, maka P3M masih punya kegiatan untuk non-desentralisasi. Yang pertama, ini ada warna orange, Bapak Ibu. Yang orange pertama kita buka SPPM untuk teman-teman tenaga kependidikan. Pagunya sudah kita tetapkan maksimal 20 juta. Ini suatu peningkatan dari tahun sebelumnya yang 12 juta menjadi 20 juta. Kemudian penelitian kebijakan, kita tentukan juga pagunya, syarat dan ketentuan sama Bapak Ibu. Jadi walaupun penelitian non-desentralisasi tetap memperhatikan syarat ketentuan ketua dan pengusul terkait Sinta. Kemudian kita juga ada buka penelitian pusat unggulan IPTEX, ini dibuka. Kemudian penelitian hilirisasi kekayaan intelektual, ini bagi teman-teman yang sudah memiliki paten-paten sederhana, atau kita sebut inventor. Tapi tidak semua inventor. Kita akan lihat mana yang berpotensi untuk hilirisasi dan komersialisasi. Kemudian ada penelitian kerjasama, di sini tentu sudah ada mitra. Kemudian di sini ada penelitian dan pengabdian kepada masyarakat penugasan.
Jadi ada beberapa rekan dosen, misalkan punya jejaring yang bagus dan potensial untuk polban, maka silakan kita bisa kemas ini. Nah, jadi ini dilakukan setelah desentralisasi selesai. Sehingga kalau Bapak Ibu lihat di tanggal penting, yang penelitian non desentralisasi durasinya berbeda hanya 5 bulan. Seperti itu. Dari saya sementara cukup Bapak Ibu. Saya ingin memperkenalkan rekan saya Pak Wahyu. Semoga sudah hadir. Sudah hadir Pak Wahyu? Halo Pak Yakob. Sudah. Ya. Nah, Pak Wahyu ini kalau Bapak Ibu lihat berada di peringkat pertama Sinta Polbar. Artinya Pak Wahyu ini memiliki skor Sinta 3 tahun yang tertinggi sepolbar. Jadi saya minta Pak Wahyu untuk memberikan tips and tricks yang cepat. Yang cepat itu maksudnya cara praktis. Atau kalau istilah bimbel itu apa Pak Singgi? Lupa saya itu. The fastest solution. Wah, fastest Nah, solution satu ya. lagi the king of fastest solution. Ya, kira-kira seperti itu. Karena rekan-rekan kita masih menganggap 300 itu hal yang mustahil, Pak Pak Wahyu. Jadi please diberikan pengarahan dan pengalaman. Silakan Pak Wahyu. Oke, terima kasih Pak Yakob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Nah, sebenarnya saya di sini saya bukan mengajarkan ataupun menggurui Bapak Ibu ya, tapi berbagi pengalaman saja dan berbagi tips dan trik. Nah, agar Sinta skor Bapak Ibu bisa eh, drastis naiknya gitu Bapak Ibu. Dan juga kalau Bapak Ibu skor Sintanya naik, Polban pun juga akan berdampak Bapak Ibu ya. Jadi bisa tinggi juga. Nah, makanya banyak kampus-kampus yang di eh, selain kita gitu, skor Sintanya bisa 1 jutaan kampusnya gitu ya. Kenapa? Karena dosen-dosennya aktif dalam mengupdate Sintanya masing-masing Bapak Ibu. Nah, nggak usah lama-lama, saya langsung kasih ini aja, share screen sebentar. Hmm. Kalau kita lihat di secara keseluruhan, Polban itu berada pada peringkat seratusan. Saya lupa 100 berapa. Pagi tadi saya lihat kalau nggak salah 103 atau 102 gitu, Bu ya. Nah, se-Indonesia. Nah, gitu, Bu ya. Kita sempat masuk di bawah 100 seratusan gitu ya, akhir tahun kemarin. Nah, tapi mungkin karena pergantian tahun, jadi banyak yang belum update ya, Bu ya. Mungkin kita bisa menaikkan lagi skor kita. Mungkin kalau bisa kita update semua, Bapak Ibu ya. Naik semua, Polban pun juga naik bisa eh, di 50-an atau 40-an, nah, saya harap gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat banyak kampus yang eh, sudah 1 jutaan gitu, Bu ya. Nah, 10 besarnya 1 jutaan. Pak, saya kaget juga pagi tadi saya lihat Negeri Malang bisa menyusul Gajah Mada, UGM, Erlangga, IPB, UI gitu ya. Nah, pasti dosen-dosen di sini di Negeri Malang ini sudah mengupdate gitu. Sudah ngupdate, sudah mungkin udah tahu trik-triknya gitu, bagaimana meningkatkan skor Sinta individual sehingga si kampusnya juga akan meningkat gitu, Pak Ibu. Oke, kita cek langsung Politeknik. Nah, Politeknik kita alhamdulillah nyusul pagi tadi atau 2 hari ini nyusul Pens. Nah, sekarang posisi 2 karena eh, s- tim updating Sinta sudah mulai bergerak gitu ya. Sudah mulai bergerak, sudah mulai melakukan update. Nah, kalau bisa kita harus nyusul Negeri Malang, Bapak Ibu. Oke, saya langsung masuk ke sini. Nah, jadi kemarin beberapa hari yang lalu saya mencoba update skor Sinta. Ternyata alhamdulillah nyampe 1.000 Bapak Ibu ya, yang saya inginkan 2 tahun yang lalu alhamdulillah tercapai 1.000. Nah, kok bisa sampai 1.000 gitu? Padahal Scopus saya pun juga nggak banyak-banyak gitu ya, masih baru baru 12-an kalau nggak salah ya. Baru 12-an. Scholarnya baru 78 gitu ya, belum nyampe 100. Nah, jadi belum banyak gitu. Nah, kenapa bisa gitu ya? Oke, pertama jelas Bob ya, untuk skor Sinta itu dari jurnal. Nah, jurnal itu ada Trendek Scopus, ada Garuda,
Nah, ada yang Google Scholar, Bapak ya. Nah, jadi setiap indeks ini itu nggak bisa kita pandang sebelah mata, Ibu ya. Kita fokus ke Scopus, tetapi untuk yang kesintanya nggak fokus. Nah, sehingga nggak naik juga gitu. Nah, kenapa bisa bisa tinggi? Sewaktu kita naikin Scopus, Sintanya juga harus kita naikin, Ibu ya. Karena kalau udah terlalu banyak di Scopus, dia akan ada cut off-nya, Ibu. Misalnya kita udah sekian artikel di Scopus, penambahan untuk skornya di artikel-artikel setelahnya itu akan sedikit, gitu, Ibu. Nah, jadi solusinya gimana? Jadi solusinya jangan dibanyakin satu, gitu. Misalnya kita banyak di Google Scholar nih, tapi di Sinta dan Scopus kita sedikit. Jadi penambahannya ya hanya sedikit gitu, Ibu. Jadi di disamaratakan. Scopus juga, Sinta juga, Scholar juga gitu, Ibu. Jadi sehingga eh, skor kita itu bisa mencapai titik maksimal setiap pengindeks. Scopus kita udah nyampe titik maksimal gitu ya. Scholar maksimal, Sinta maksimal sehingga nilainya itu akan lebih tinggi. Nah, jadi untuk publikasi itu kita apa ya nggak harus Scopus saja semuanya. Scopus penting gitu ya karena skornya tinggi. Nah, Scopus Sinta pun juga sepenting ya, Bu. Nah, Sinta kalau kita lihat ya penting. Bahkan ada yang tahun 2022, Sinta terakhir 3 tahun terakhir ya berarti 2021, 2022 dan 2023 itu udah lebih dari 20 gitu ya. Artinya Scopus dan Sinta juga harus saling melengkapi. Termasuk juga Google Scholar ya. Nah, itu untuk jurnal. Kemudian selain jurnal, bagaimana kita meningkatkan skor Sinta? Kita bisa uh, skema penelitian, gitu ya. Kalau kita join ke penelitian-penelitian teman-teman kita, gitu ya, ke rekan kerja kita, tentu skor kita itu akan meningkat. Walaupun memang poin itu nggak tinggi, Bapak ya, masih lebih tinggi artikel gitu. Nah, tapi setidaknya ini bisa menambahkan skor Sinta kita. Nah, kayak gini mungkin masih ada yang belum update penelitian DIMA gitu ya, belum diupdate, mungkin bisa kita minta bantuan P3M untuk update gitu ya Bapak Ibu yang kemarin mendapatkan DIMA bisa diupdate gitu ya. Nah kalau penelitian itu nggak bisa kita update sendiri. Kemudian ada pengabdian. Nah pengabdian ini bukan hanya pengabdian yang didanain oleh Polban. Misalnya kita melakukan eh, menjadi pembicara Bapak Ibu ya, pembicara ada sertifikatnya gitu ya. Nah kita bisa update sebagai pengabdian Ibu. Kita akui sebagai pengabdian. Dan ini ya, poinnya lumayan gitu ya, walaupun nggak besar poinnya, tapi untuk kontribusi institusi ini sangat membantu ya Bu, meningkatkan skor Sinta institusi. Jadi kita kalau misal bicara di mana gitu ya, kita update nanti. Kita minta sama verifikator di tiap jurusan untuk mengupdate. Misalnya di AN saya gitu ya, Pak Wahyu saya sebagai pembicara di sini ya, minta tolong update gitu. Nah, jadi untuk pengabdian itu bisa pembicara, kemudian kita melakukan eh, pengabdian apapun gitu ya yang berhubungan dengan PKM, walaupun tidak didanain oleh institusi ataupun yang eksternal, kita bisa melakukan pengupdatean di sini, pengabdian. Nah, IPR, IPR ini hak cipta gitu ya, hak cipta, kemudian paten gitu ya, paten sederhana seperti itu. Nah, di sini eh, ki- memang poinnya nggak besar ya dibanding dibanding jurnal gitu ya, tetapi memberikan kontribusi juga, Pak Ibu. Nah, setidaknya kita kita punya 4 paten 1 tahun. Kan buat paten kan nggak susah, Ibu ya. Dari TA mahasiswa bisa, dari luaran penelitian kita juga bisa gitu ya. Nah, jadi 4 itu nggak apa ya, nggak mustahil. 2 1 semester yang mustahil. TA satu gitu ya, luaran penelitian satu, eh, yang lainnya boleh juga gitu. Jadi 4 itu nggak mustahil. Dan di IPR itu maksimal 4 setahun. Jadi sewaktu kita nambah lagi yang kelima itu udah kena cut off loh Ibu ya. Udah penurunan penambahan skornya sedikit gitu. Jadi maksimalnya 4. Jadi Bapak Ibu kalau ada hak cipta upload 4. Kalau diusahakan setahun 4 gitu ya. Jadi kalau 3 tahun berarti ada 12. Nah, itu skornya lumayan. 12. Apalagi Bapak Ibu yang mengajukan paten gitu ya, paten sederhana kalau ini ya. Nah, paten sederhana, nah itu poinnya juga lumayan ya, paten sederhana dibandingkan hak cipta.
Nah, itu setara dengan jurnal Scopus poin cintanya. Nah, paten hak cipta gitu ya. Nah, silahkan. Karena kita kan vokasi ya memang paten ataupun paten sederhana ya paling nggak kita punya BBS tahun satu gitu. Dan itu penambahan skornya lumayan bisa 40. Nanti kita lihat ya skornya berapa-berapa aja. Nah, nah ini yang paling mempengaruhi ya. Salah satu yang paling mempengaruhi skor cinta kita yaitu buku, Bapak Ibu. Buku. Dalam 2 tahun terakhir 2022 2021 maksudnya 3 tahun terakhir ini ya 2022 2003 2024 3 tahun terakhir itu saya udah mempublikasikan 11 buku 11 buku satu buku itu 40 poin nilainya Bapak Ibu. Berarti kalau udah eh, 11 buku artinya 400 poinnya. Dan itu sangat besar ya besar banget Pak buku. Jadi Bapak Ibu yang setahun satu pun juga nggak masalah gitu ya buku. Nah buku ini kenapa bisa saya banyak? Karena itu tadi, luaran penelitian. Jadi setiap penelitian yang saya lakukan, itu mau nggak mau saya harus nulis buku satu gitu ya. Buku satu. Ataupun di luar dari penelitian lah, misalnya kayak gini. Nah, tembus jurnal bereputasi dengan situs dan aplikasi. Nah, ini ya kita buatnya bukan karena skema ya, karena pengen buat aja gitu ya. Nah, ini juga tips menyusun karya ilmiah gitu ya. Nah, ini kita bagikan ke mahasiswa gratis gitu. Nah, dan sebagainya. Kalau kayak gini luaran penelitian. Nah, ini luaran penelitian. Ini luaran penelitian. Ini luaran penelitian, gitu ya. Kalau ini buku senang-senang gitu ya tentang publikasi gitu. Nah, ini luaran penelitian. Jadi kebanyakan dari luaran penelitian. Dan itu nggak susah, Pak Ibu. Kita udah punya laporan nih. Kita udah punya literatur review nih di artikel kita untuk keluaran ya. Terus juga kita udah ya laporan akhir udah ada. Kerangka penelitian udah ada. Kemudian kerangka berpikir untuk penulisan buku ya kita ambil dari laporan kita tadi. Nah, tinggal kita kembangkan bahasanya, tinggal kita ganti, jangan bahasa bahasa penelitian banget gitu ya, bahasa umum lah kita gunakan, bahasa populer gitu. Nah, ganti, udah jadi buku. Jadi nggak susah, Bapak ya. Hanya menyesuaikan bahasanya aja gitu buku. Jadi buku itu penting karena 40 poin nih, Bapak Ibu. Bapak Ibu punya 3 buku udah 100 lebih gitu ya. Nah, PAK enggak ya? Nah, oke. Nah, ini skornya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau lihat, setiap item itu berapa aja sih memberikan kontribusi bagi skor cinta kita. Nah, ini saya lihatkan. Nah, kalau Scopus, single author itu 40. Single author, Bapak Ibu ya. Single author kan susah ya. Single ya. Nah, kalau untuk Q1 yang first author itu hanya 24 poinnya. Q2 22 gitu ya, first author. Dan ini di bawah buku tadi Bapak Ibu. Buku itu 40, ini 20 cuman ya. Q3 20 dan seterusnya. Nah, kemudian kalau kita jadi member itu lebih kecil lagi hanya 12, 14, 16, 12 gitu ya. Apalagi kalau misalnya untuk apa? Conference itu lebih kecil lagi gitu. Oke. Nah, kemudian yang terindeks Garuda ya, masuk ke Garuda. Itu lumayan 25 kalau single author. Sinta 3, Sinta 1, Sinta 2 kan lumayan 20 gitu ya. Kalau Sinta-Sinta kita publish ke Sinta. Nah, 15 lumayan. Garuda kita skip aja dulu Garuda. Saya ngasih tahu triknya ya. Bu, kalau Garuda, artikel jurnal bisa lah update ya. Nah, ini tadi buku ya, Bu. Buku ajar tuh poinnya 20. Buku referensi ataupun buku monograf, dua ini kan bisa 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 kita buat dari luaran penelitian. Mau kita buat buku referensi bisa, mau buat buku monograf juga bisa. Nah, tergantung kita scope di penelitian kita luas nggak. Kalau luas kita bisa buat buku referensi. Kalau eh, terlalu sempit kita bisa buat buku monograf. Nah, tapi kalau buku referensi itu bisa 40 poinnya. Nah, dan ini tadi Bapak ya lihat ya 120 gitu ya. Walaupun ada cut off-nya ya, ada cut off-nya juga. Nah, lumayan 120 ya 3 buku gitu ya. 120. Jadi Bapak Ibu bisa minimal 1 buku 1 tahun, minimal ya. 1 buku 1 tahun. Dari satu skema penelitian, targetkan 1 buku Bapak Ibu. Dan itu nggak susah gitu ya, apalagi pakai AI sekarang. Nah, kalau mau kita
diskusikan bagaimana buat buku dengan AI, nanti boleh kita kita buat apa pertemuannya. Nanti saya ngasih trik-triknya, itu boleh juga nanti Pak Ibu. Jadi buat buku tuh gampang. Kalau saya sendiri pribadi dari laporan akhir itu 3 hari 4 hari selesai dari buat buku. Asal ada laporan akhir penelitian ya. Laporan akhir penelitian ya maksimal seminggu lah gitu. Nah jadi satu buku. Tapi kalau belum ada laporan akhir ya susah gitu ya. Nah ibu udah ada laporan akhir ya beberapa hari selesai kok dengan AI ya. Nah itu poinnya besar ya 40 bisa untuk setahun. Kemudian tadi ada paten Pak Bu ya. Nah paten 40. Nah, kita nggak ada cut off-nya ya. Cut off-nya ada sih cut off-nya, tapi saya nggak dituliskan di sini ya cut off-nya. Tapi 40 dia. Nah, udah lumayan. Kemudian eh, paten sederhana. Nah, kemudian ada hak cipta gitu ya, hak cipta 12, hak cipta merek dan sebagainya. Yang yang biasa kita publikasikan ya hak cipta biasa ya, HKI ya. Poinnya kecil emang 5. Cut off-nya cuma 6 ya, maaf, bukan 8 tadi, maaf. Ada 6 cuman ya, berarti ada 2 setahun, bukan 4 setahun, maaf. Berarti ada 2 setahun. Dua itu ya dari luaran penelitian bisa, satu lagi dari TA mahasiswa juga bisa. Lumayan. Nah, kemudian, nah hibah-hibah, ya memang kecil ya, tapi setidaknya bisa memberikan kontribusi. Nah, kemudian PKM juga, nah ini, pengabdian yang di luar dari skema. Ini saya sampai 35, kenapa banyak? Karena itu tadi yang kita jadi pembicara gitu ya, pembicara di seminar kemudian kita melakukan pengabdian non institusi, ada surat tugasnya udah kita upload jadi banyaknya 35 gitu, walaupun memang cut off-nya 15, berarti 5 setahun ya Bu. Jadi kita bisa melakukan penelitian 5 kali setahun. Kita kan sering mungkin diundang pembicara jadi perusahaan mana ada sertifikatnya udah ya, nanti upload sama upload oleh si apa si verifikator tiap jurusan. Siapa verifikatornya minta diuploadkan, selesai gitu ya. Banyak lumayan. 2 kali 15 udah 30 poinnya. Terus yang paling ini Bapak Bu ya, yang paling memberikan kontribusi besar ya, selain dari buku tadi, buku dan paten 40 ya, paten 40, buku 40 gitu ya. Ada produk dan prototype. Apa sih Pak produk prototype gitu ya? Nah ini 40 poinnya. Bapak Ibu kan luaran penelitian, apalagi terapan tuh. Kan terapan kan ada surat untuk perusahaan. Kan kita ngasih luaran ke perusahaan kan bukan hanya laporan lah Bu ya. Pasti ada sesuatu hal yang kita kasih. Apakah itu produk yang udah kelihatan, ataukah prototype desain desain suatu produk itu kita kasih perusahaan juga bisa gitu ya. Nah, jadi saran saya memang kalau penelitian terapan harus ada ini, harus ada produk ataupun prototype. Nah, karena kita kan memberikan ke perusahaan, ke tempat kita melakukan terapan gitu kan, harus ada hasil nyatanya. Dan itu kalau nggak dimasukkan ke Sinta, rugi banget, Bapak Ibu. 40 poinnya. Nah, kalau saya selalu buat itu, Ibu. Dalam 3 tahun ya dalam 3 tahun terakhir, saya selalu buat produk. Kalau ada produk, misalnya kayak buat kemarin, mungkin ada Bu Carol ya, dengan Bu Carol juga, Bu Neneng gitu ya, buat aplikasi. Nah, itu saya masukkan aja di sini. Ada aplikasinya, upload gitu ya, dari luaran apa gitu, penelitian apa. Nah, kemudian ada juga dengan tim Pak Nono kita buat prototype seperti itu. Nah, dengan Bu Adila mungkin ada juga di sini ya, Bu Adila kita buat prototype juga, saya buatkan prototipenya gitu. Nah, rancangan untuk apa? Untuk AI gitu. Walaupun AI-nya memang kita pakai GPT yang custom gitu kan, GPT custom, memang produknya udah ada, tapi kita nggak berani mengklaim produk gitu ya, karena punyanya GPT tapi kita kita custom gitu kan, kita klaimnya sebagai prototype. Nah itu bisa dan poinnya 40 besar Ibu. Nah kalau Pak Ibu lihat dari produk dan prototype 3 tahun terakhir ini 6 tambah 4 itu udah 10. 10 kali 40 udah 400. Besar banget ya, 400. Jadi nggak eh, dengan 2 hal ini aja, produk dan prototype, kita bisa mendapatkan skor Sinta yang tinggi gitu. Di luar tadi jurnal, paten juga ya, buku gitu. Nah ini bisa sebagai skor Bapak Ibu. Pasti mungkin ada, kalau terapan pasti ada, nggak mungkin nggak ada terapan ya. Nah mungkin kalau penelitian yang lain, Madya Utama, penelitian mandiri, mungkin memang ada yang penelitian dasar gitu ya. Memang nggak ada produknya gitu atau prototipe. Tapi kalau terapan pasti ada. Dan itu saran saya memang diupload, Bapak Ibu ya, diupload di sini.
cara uploadnya gimana nanti ya. Nah, itu untuk poin-poinnya saya kasih tahu Bu ya. Poin-poinnya yang bisa meningkatkan skor Sinta kita. Jadi ingat untuk mengupload produk sama prototype gitu. Terus buat buku setahun satu aja gitu. Oke, untuk mengupdate-nya bagaimana gimana Pak? Mungkin kemarin banyak juga pertanyaan di WA, saya mohon maaf slow respon kemarin Bu ya. Gini, ya kita langsung masuk ke profile, Bapak Ibu login aja. Nah, pastikan sewaktu kita sebelum upload gitu ya, kita pastikan Bapak Ibu Scopus ID-nya kalau Bapak Ibu yang sudah ada Scopus ID, masukkan dengan benar Scopus ID-nya. Dapatnya dari mana? Bapak Ibu buka aja scopus.com, kemudian klik auto search. Bapak Ibu cari nama Bapak Ibu di sini ya. Nah, kemudian tulis namanya di search. Nah, ketemu. Nah, di sini ada ID-nya Bapak Ibu. Sebentar ya. Nah, ini ID Scopus. Nah, tinggal di copy paste saja ID ini, angka ini ke kemana tadi ya? Nah, ini ya, ke Scopus ID di sini ya. Masukkan. Kemudian buat Web of Science, Bapak Ibu yang sering ikut konferensi yang terindeks Web of Science ataupun ada jurnal yang terindeks Web of Science, masukkan aja di sini ID-nya. Cara dapatnya gimana? Bapak Ibu langsung klik ini aja, access.clarified.com. Nanti ada login di sini. Nah, login. Tampilannya kan seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, klik login. Kemudian, nah ini udah masuk ya, karena udah otomatis saya langsung masuk. Nanti masukin ada bisa pakai Orchid ID, bisa pakai email juga bisa seperti itu. Kalau belum ada, memang mungkin belum ada publikasinya Bu ya, masih kosong. Tapi biasanya sudah ada kalau profilnya kalau sudah kita publish dengan email tersebut gitu. Nah di sini kita bisa lihat profil ID kita Ibu di sini. Nah ini Abi 7014 2020 nih ya. Tinggal kita copy aja. Nah, was was ID-nya ya. Untuk Garuda. Nah, tadi Garuda error dari setengah jam lalu. Saya nggak tahu nih kenapa. Nah, kalau Garuda itu ya Bu ya, itu ID-nya tuh kadang banyak ya, Bu. Satu nama itu bisa banyak ID. Nah, mau nggak mau kita harus menyatukan ke satu ID. Publikasi kita misalnya ada 10 nih di Sinta ya Bu ya. Nah, dari 10 tuh bisa jadi ada 3 ID misal, ada 3 ID. Nah, jadi dua ID-nya kita harus di merge ke satu ID. Satu ID publikasinya. Jadi biar nggak kebanyakan, bukan biar juga satu ID itu banyak sintanya gitu. Jadi harus di merge. Nah ini mungkin tim verifikator bisa ya. Nggak tahu dari tadi saya buka error terus nggak tahu. Dari setengah jam yang lalu ya. Nah kemarin bisa padahal ya. Nah nanti kita coba lagi kalau bisa dibuka nanti setelah ini Bapak ya. Jadi Sinta juga harus update Bapak ya Garuda ID ini. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu update, klik aja update profile di sini. Udah otomatis ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mengupdate Scopus ID, kemudian Web of Science, Garuda ID, maka pasti akan muncul di sini Bapak Ibu. My Sinta, publication di sini, pasti akan muncul di sini ya. Nah, kemudian WOS-nya juga pasti akan muncul di sini. My Sinta, publication WOS. Kemudian ada Garuda juga tadi ya. Nah, kalau kita update Garuda kita muncul juga. Nah, ini Pak Bu, yang meningkatkan poin Sinta kita, buku. My Sinta, book di sini. Nah, ini buku-buku yang tadi ya 11 buku yang saya hasilkan. Nah, Bapak Ibu, kalau mau update update buku, mudah banget Bapak Ibu. Tinggal klik add book di sini. Nah, terus dituliskan saja ISBN-nya. Ya, bukunya harus ada ISBN. Kalau nggak ada nggak bisa ya. Nah, ISBN. Tapi kalau sewaktu kita update, kadang ISBN-nya belum update, Bu. Di sistem Perpusnasnya belum update. Nggak apa-apa. Kalau misalnya belum update, tulis ISBN-nya, kemudian cek ISBN. Kalau belum update, nah ini kita isi manual. Kategori, judul, nama penulis, tempat
publish, kemudian publishernya siapa, tahunnya berapa, page-nya berapa jumlahnya, cover bukunya kita upload. Nah, kemudian kita klik claim. Tapi kalau misalnya di Perpusnasnya sudah update, ini nggak perlu kita tulis lagi manual, udah pasti langsung terisi otomatis gitu ya. Nah, tapi jarang jarang cepat sih Perpusnas. Biasanya kita tulis manual gitu ya. Cek ISBN, tulis manual. Kemudian diklaim bukunya. Nah, jadi ada yang update Perpusnas, nah kayak gini udah otomatis update ya. Maksudnya kita klik ISBN langsung update. Nah, tapi yang lainnya itu kita isi manual gitu ya. Kenapa? Karena memang di Perpusnasnya itu agak lama update-nya gitu ya. Sinkron ke Sintanya agak lama. Jadi kita isi manual seperti tadi ya. Nah, itu buku. Jadi gampang ya, cuman kita upload covernya aja dan informasi-informasi tadi. Kemudian hak cipta. Pasti Bapak Ibu yang ya TA-nya mahasiswa itu bisa dihak ciptakan gitu ya. Nah, makanya tadi setidaknya kita punya ya 2 hak cipta minimal ya setahun. Atau kalau mau bagus ya 4 gitu ya, 4 hak cipta setahun. Nah, jadi kalau mau kita update, Bapak Ibu klik add IPR di sini. Ataupun juga paten juga bisa di sini ya. Masukkan nomor permohonannya, kemudian cek. Nah, kadang memang belum update juga sama kayak buku ya, Bapak ya. Belum sinkron juga antara situs hak ciptanya dengan Sintanya belum sinkron gitu ya. Kayak tadi situs Perpusnasnya dengan Sintanya belum sinkron gitu ya. Jadi nomornya nggak langsung update. Nah, jadi kita isi manual ya, kategorinya apa, apakah hak cipta, paten, merek gitu ya, paten sederhana. Kita isi, udah. Kemudian klik claim. Ya, Bapak Ibu ya udah biasa ini ya. Nah, buku, hak cipta, kalau penelitian, Bapak Ibu lihat di sini ada yang belum update, nah nanti minta tim P3M untuk update gitu ya. Kayak mungkin kayak tadi Bima belum update, belum masuk di penelitian, bisa kita masukkan gitu ya. Kemudian di sini pengabdian nih, pengabdian juga sama. Ya kita nggak bisa update sendiri karena butuh tim P3M ya. Bapak Ibu yang pembicara gitu ya, eh, trainer itu update aja. Ada sertifikat dah update gitu ya. Diminta ke P3M untuk update ya. Tim P3M siap untuk ya. Atau verifikator di tiap jurusan juga siap membantu Bapak Ibu. Oke, untuk prototype di sini. Nah, ya terakhir. Produk dan prototype yang meningkatkan jumlah skor cinta kita. Nah, ini tadi. Setiap penelitian, apalagi terapan, saya akan selalu buat produk atau prototype. Nah, oke, nah ini punya apa kita tim Bu Carol juga ada Bu Neneng gitu ya tentang aplikasi gamifikasi. Nah, terus juga ini penelitian saya kemarin di Madya Utama. Ini lab, kita cek aja ya. Nah, ini tentang AI. Kita buat prototype. Memang produknya udah ada, kita buat custom GPT, tapi saya nggak berani ngeklaim produk ya karena custom GPT gitu ya. Walaupun kita buat sendiri gitu ya, kita buat sendiri tapi eh, punyanya GPT. Jadi ya tetap saya ngeklaimnya sebagai prototype. Nah, custom GPT itu Bapak Ibu bisa melakukan membuat artikel gitu. Buat artikel dengan sangat gampang gitu ya. Jadi buat introduction itu bisa ya sehari selesai buat introduction artikel dengan AI ini. Nah, ini tim saya dengan Bu Adila dan Bu Fatia. Prototipenya. Nah, saya nggak berani nge-screenshot yang GPT-nya takutnya ada apa ya pelanggaran sebagainya. Jadi desainnya aja saya masukkan pengantarnya. Kemudian saya masukkan fitur-fitur utamanya apa aja. Ini AI untuk riset Pak Ibu ya. Nah, kemudian spesifikasi teknisnya seperti apa. Kemudian tahap pengembangannya seperti apa. Nah, kemudian indikator keberhasilannya aplikasi ini bisa berjalan seperti apa gitu ya. Suksesnya seperti apa. Kemudian target pasarnya siapa gitu ya. Karena kita di pemasaran pasti praktisi bisa, kemudian sebagai periset bisa
Nah, dan ini saya gunakan sampai sekarang lah Bu ya, dalam membuat artikel penelitian. Nah, itu. Oke. Nah, ini untuk prototype. Ada juga yang aplikasi. Nah, ini yang punyanya satu tim dengan Bu Carol. Ini aplikasi gamifikasi yang bisa dimainkan, ada di Google Play Store kalau nggak salah saya. Di Google Play Store ada aplikasinya. Tinggal klik juga. Jadi yang kita update di sini apa? Bisa kayak gini buku panduannya atau aplikasinya. Jadi ada kalau di sini waktu kita update apa ya? Update prototype ada linknya kayak gitu. Produk kayak gini, ada link produknya. Kalau kita buat aplikasi ada linknya gitu ya. Bisa link Play Store-nya, bisa link G Drive-nya. Nanti masukkan linknya. Di sini nggak tampilkan linknya, cuman buku panduan aja. Nah, tapi sebenarnya di sini pas waktu kita isiannya itu ada linknya gitu ya. Terus saya contohkan ya, kayak gini. Bisa nggak ya update? Nah ini ya, ada produknya, judulnya apa, TKT-nya berapa, tahunnya, deskripsinya, cover, mana linknya ya? Nggak kelihatan ya. Kalau nggak salah kemarin suatu uploadnya ada linknya gitu ya, tapi kok nggak ada. Suatu update berarti nggak bisa ngeklik link berarti ya. Nah jadi ada eh, file yang kita upload dan berikut linknya juga nanti Bapak Ibu. Itu untuk produk. Tapi kalau prototype kita nggak perlu linknya gitu ya. Cuma file uploadnya aja. Gitu. Nah, jadi itu 40 poinnya Bapak Ibu. Luar biasa 40. Jadi secara keseluruhan kalau kita lihat Bapak Ibu ya, semua itu penting. Penting gitu ya. Nah, yang paling memberikan pengaruh tadi produk prototype walaupun ada cut-off-nya sama paten. Paten juga kan. Paten 40 juga. Buku juga sama 40 walaupun ada cut-off-nya juga. Buku ada 40. Artikel Scopus penting juga ya. Walaupun nggak setinggi yang tadi dibanding tiga itu. Ya, tapi eh, harus juga gitu ya. Scopus, Web Science. Jadi semuanya itu harus ada, Bu. Dan setara gitu ya, nggak banyak di satu satu bagian aja. Kalau banyak di buku nggak akan tinggi banget juga gitu. Banyak di prototype nggak akan tinggi banget juga gitu ya. Jadi semuanya harus seimbang. Nah, kita uploadnya di sini ya tadi ya. Nah, jadi seperti itu. Itu dengan begitu Pak Bu ya, dengan keseimbangan. Dengan output-output ini gitu ya. Yang tentunya ini semuanya hanya. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Yakob ya. Ya, terima kasih banyak. Mas Wahyu, sebentar, yang Sinta tadi bisa diperlihatkan seluruh penulis dosen Polban, Pak Wahyu. Oh, boleh Pak. Ya, Nah, ini. nah, ya. Nah, Nah, Bapak Ibu tadi itu berbagi pengalaman, tips, dan trik dari pemilik Sinta 3 tahun tertinggi di Polban. Bisa di zoom in, Pak Wahyu? oh, boleh Pak. Ya, nah di sini ada menarik teman-teman, misalkan ke bawah sedikit ada Pak Dibio. Ini Pak Dibio muda. Ya, Pak Dibio Setiawan. Nah, ini sudah masuk 10 besar ini sebenarnya. Ini nggak muncul ininya. eh nah, kalau Bapak Ibu lihat, sebenarnya Scopusnya masih satu dokumen kalau nggak salah tadi ya. Iya, betul tuh Pak. Ya, seperti itu. Ini contoh yang baik salah satunya. Nah, kemudian intinya menguatkan bahwa kalau tadi Pak Wahyu ini harus sinergi, harmonisasi seluruh input. Nah, kalau Pak Dibio muda ini ternyata fokus di produk dan prototipe ya. Prototipe. Prototipenya ada 7. Seperti itu. Nah, kemudian saya ingin memberikan contoh baik lagi. Satu lagi Pak Wahyu di bawah ada Bu Feni, Pak Wahyu. Nah, itu Bu Feni itu. Nah, jadi Scopusnya 2 dokumen, tapi H-indeksnya kalau nggak salah masih 0. Nah, tapi Bu Feni ini punya banyak prototipe dan sementara berada di 10 besar Sinta skor 3 tahun. Nah, ini. Nah, mungkin ada yang mau di-sharing Bu Fen sedikit? Iya, Pak Yakob.
Ya. Jadi kalau tadi contoh lengkap itu dari Pak Wahyu ya, dari mulai Scopus, kemudian Google Scholar, buku ya sudah sangat lengkap, sampai kemudian terakhir ke prototype dan produk. Kalau saya seperti yang Bapak Ibu lihat, untuk untuk Scopus itu masih hanya 2 dokumen, kemudian Google Scholar itu juga hanya 5 ya kalau tidak salah. Yang saya inputkan banyak itu dan bisa mengangkat cepat skor 3 tahun kita itu adalah salah satunya adalah prototype. Karena prototype ini adalah produk-produk, prototype dan produknya tentu berbeda ya Bapak Ibu, yang definisinya bisa kita ketahui bersama. Prototype ini bisa skala uji coba gitu ya. Jadi bisa dalam skala lab atau mungkin di lokasi di mana produk itu bisa diterapkan, namun belum bisa diproduksi lebih banyak dan seterusnya. Jadi ini lebih dekat ke penelitian-penelitian sebenarnya tadi ya seperti penelitian laboratorium gitu ya, kemudian penelitian media utama, apalagi terapan. Tentu saja ini luaran-luarannya itu banyak berupa prototipe. Nah, karena tadi sudah dijelaskan Pak Wahyu ya, satu prototipe itu bisa 40. Jadi Bapak Ibu bila sudah ada penelitian-penelitian terdahulu, itu bisa dibuka di bagian prototipenya, kemudian bisa di apa namanya diunggah gitu ya, prototipenya apa, produknya apa dari luaran penelitian tersebut. Memang kata kuncinya itu di kegiatan penelitian Bapak Ibu dan PKM ya. Di penelitian dan PKM itu tentu ada prototipe, ada produk, ada prototipe yang bisa kita klaim. Dan ini lumayan sangat cepat mengangkat apa skor Sinta kita, terutama yang 3 tahun ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya penelitian dalam 1 tahun itu minimal 1, PKM 1 misalnya, dan dua-duanya ada prototype, berarti 2 ya Bapak Ibu, dan itu bisa diklaimkan masing-masing 40 bisa mengangkat langsung sekitar 80. Nah mungkin kalau di 3 tahun terakhir kan bisa sekitar 160, lumayan Bapak Ibu mengangkatnya gitu. Demikian Pak Eko. Ya, terima kasih banyak Bu Feni. Ya, tadi saya ada yang lupa juga Pak Wahyu. Sebenarnya setuju nggak nih Pak Wahyu? Dosen yang memiliki banyak artikel Scopus itu berpotensi ada juga WOS-nya kan? Ya, betul, Pak. Ya, kadang teman-teman kita itu belum membuat akun WOS, sayangnya itu. Jadi kalau saya lihat, wah ini Scopus ada 10 nih, misalkan Pak Dibio muda tadi. Nah, tapi wah 10 nih saya punya keyakinan kalau dia bikin WOS pasti ada itu. Atau potensialnya besar. Seperti itu. Ya, baik Bapak Ibu. Demikian sementara penjelasan dari saya, Pak Wahyu dan Bu Feni. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Yang pertama Bu Esti. Silakan Bu Esti. Bu Esti belum ada suara. Aduh, maaf Pak, Oh sudah. mungkin kepencet Pak. Oh kepencet. Ya ya. Ya tidak apa-apa Bu. Ya baik. Bapak Ibu barangkali ada yang mau ditanyakan. Tapi ada caranya entah itu ditransfer datanya. Izin Pak Yakob, Ya Pak Edman. ini pertanyaan dari teman-teman di Pasca Sarjana. Kalau misalnya sudah melakukan mengajukan PPS, itu apakah termasuk ke dalam ketentuan yang ada, atau Masuk. memang masih sama bahwa masing-masing peneliti itu boleh hanya boleh dua skema penelitian? Oh yang itu. Yang itu berbeda Pak. Jadi kalau di PPT dokumen kedua dari akhir itu, jadi kita punya kuota satu anggota, satu ketua, satu peneliti, satu ketua, satu anggota, atau 2 anggota. Di situ Ya. ada klausul kecuali penelitian pasca sarjana. Nah, untuk yang PPS ini dibolehkan berapa banyak, Pak? Karena kan kebanyakan dosen itu berperan sebagai pembimbing pertama dan kedua. Nah, itu diperbolehkan berapa banyaknya karena sudah desentralisasi, kita serahkan ke jurusan, Pak Edman. Enggak. Seperti itu, Pak. Baik, Pak. Atur nuhun, Ya, Pak. Pak Ed. Ya. Selanjutnya, Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan atau sekedar informasi untuk teman-teman yang masih CPNS, yang mohon dimaklumi
masih bisa bergabung tapi sebagai anggota. Tapi tetap harus apa, register ke Sinta, kemudian sebagai anggota juga ada kewajiban kalau tidak salah 50 Sinta skor 3 tahun. Ada hal-hal lain Pak Singgi yang harus disampaikan Bu Feni? Dari saya cukup Pak Yakob. Ah, Kayaknya sudah terwakili oleh apa Bu Feni tadi ya. Hmm. Baik, apa namanya Sintaskor. Karena saya Iya, termasuk yang agak lambat mengupdate Sintaskor, tapi sudah lumayan, udah 300 untuk 3 tahun terakhir. iya. Baik. Ya, Bapak Ibu, Sinta skor ini sebenarnya menurut kami terjangkau. Kalaupun Bapak Ibu masih ada kesulitan atau kendala, silakan bisa menghubungi tim verifikator di jurusan masing-masing atau bisa datang langsung ke P3M. Nah, kemudian Sintaskor ini merupakan wajah institusi, termasuk wajah personal. Jadi, desentralisasi yang mensyaratkan Sinta itu mengajak Bapak Ibu untuk lebih memperhatikan Sinta. Karena saya melihat ada beberapa dosen walaupun sudah 5 tahun di Polban, tetapi Sinta skornya masih nol semua. Bukan berarti yang bersangkutan tidak produktif, tetapi belum memasukkan beberapa data ke Sinta. Saya yakin setelah itu dimasukkan, maka muncullah Sinta skor yang sesuai. Seperti itu Bapak Ibu. Apalagi ketika Pak Wahyu dan Bu Feni sudah memberikan cara atau ya cara cepat atau yang berpotensi untuk meningkatkan Sinta skor dalam waktu singkat. Kita masih punya waktu sampai 23 Februari, Bapak Ibu. Ya, Kalau ada tidak ada pertanyaan, pertanyaan. Ada pertanyaan, Pak. silakan Pak Arwan. Ya, jadi selain daripada apa yang menjadi acuannya adalah Sintaskor tadi, Pak ya. Tapi karena dosen menghadapi banyak pilihan skema itu, Pak ya, gitu. Nah, tentu saja sesuaikan dengan roadmap ya. Apakah roadmap di tingkat P3M atau mungkin diserahkan kepada KPK masing-masing seperti itu, Pak, supaya lebih fokus pada tema tersebut gitu, sehingga sesuai dengan apa nanti capaian IKU Polban, Pak. Bagaimana strategi pengaturannya, Pak? Mohon penjelasan. Ya, terima kasih Pak Arwan. Ya, ketika desentralisasi, maka ada beberapa ketentuan, misalkan KBK minimal 1 penelitian dan KM, itu berarti memang sudah harus mengacu ke roadmap KBK. Tentu saja KBK itu kan supporting dari prodi, Pak. Jadi roadmap yang baik atau tema penelitian KBK yang baik itu adalah pengembangan keilmuan prodi itu. Jadi itu harus sejalan. Nah, jadi ketika kita bicara desentralisasi KBK, maka sesuaikanlah dengan roadmap KBK. Kemudian ketika desentralisasi jurusan, Pak Arwan, misalkan penelitian laboratorium, penelitian mitra luar negeri, nah maka itu sesuaikanlah dengan roadmap jurusan. Nah, seperti itu Pak Arwan. Untuk roadmap Polban, itu akan kita coba dekatkan untuk penelitian, misalkan kerjasama, penelitian pusat unggulan IPTEX, dan hilirisasi. Demikian Pak Irwan. Jadi sebenarnya Ya, dengan desentralisasi ini lebih terarah seperti itu. ya, oke. Terima kasih, Pak Yakob. Ya, terima kasih Pak Arwan. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Ya, jika tidak ada, maka menurut kami cukupkan Bapak Ibu. Mari kita tingkatkan skor Sinta bersama. Setahu saya sejak 2020 itu Polinema selalu berada di tingkat pertama. Ya, ada keinginan, mari kita ubah Polinema berada di bawah kita. Seperti itu.
dengan kita bergerak bersama, mengupdate bersama dengan strategi yang diberikan tadi, insya Allah itu tercapai. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas perhatian hari ini sudah bergabung. Video hari ini akan kami unggah di YouTube P3M sehingga bisa disimak berulang supaya lebih paham. Saya tutup. Terima kasih. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, warahmatullahi terima kasih, wabarakatuh. Pak. Semuanya.